warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah berkahi kehidupan kita, amin. Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita mencoba mengkaji kitab Arba'in Nawawi, Arba'in 40. Nama kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, yang menulisnya Imam Nawawi. Yang menulisnya Imam Nawawi, isinya hadis-hadis Nabi, jumlahnya 42 hadis. Di dalamnya hadisnya sahih dan hasan. Tapi ulama mengatakan hadis di dalamnya sahih semuanya dan tidak ada dhaif. Tidak ada hadis lemah dalam Arba'in Nawawi. Imam Nawawi termasuk ulama yang diakui dunia kehebatannya, kealimannya. Beliau pernah selama 2 tahun tak tidur, dalam arti kata tidak pernah punggung beliau berjumpa dengan lantai. Jadi tidurnya duduk saja. 2 tahun itu pula lah dia disuapkan makanan oleh makciknya, adik maknya, makanan. Jadi Imam Nawawi apa? Sibuk membaca kitab, belajar. Itulah beliau sampai menguasai ilmu yang disebut dengan mujtahid fatwa. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Nama beliau bukan Nawawi, nama beliau Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Nawawi itu kampungnya di Nawa. Nawa itu daerah yang ada di daerah Syam, Syria sekarang. Ada daerah namanya di sana Nawawi, maka terkenal dengan Imam Nawawi. Jadi orang dulu banyak lebih terkenal nama kampungnya dibandingkan nama beliau sendiri. Siapa di antaranya? Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama orang itu, nama kampung Bukhara. Nama beliau Ismail, Abi Abdullah Ismail bernisbah Al-Bukhari. Nah, cuma orang kita bilang Imam Bukhari. Nah, sehingga orang kita buat nama anaknya Bukhari. Pada Bukhari itu nama kampung. Mana lagi Tirmizi. Tirmizi itu Imam Tirmizi itu nama kampung, itu Tirmiz. Jadi dulu begitulah cintanya ulama ke kampungnya. Jadi kalau hari ini ada orang yang mencurigai ulama tidak NKRI, ya itu salah. Ulama itu justru mencintai kampungnya. Banyak ulama-ulama dulu seperti Syekh Arsyad Al-Bajjali, orang Banjar. Syekh Abdul Wahab Ar-Rokani, orang Rokan. Itu lama di Makkah. Orang Riau ada 2 yang lama di Makkah. Dulu belum ada Riau namanya. Sumatera Tengah 2. Satunya Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari, orang Kampar, ma'ruf dengan Kamfari. Tahun 1800, jauh sebelum pendiri NU, beliau sudah ke Makkah menjadi imam besar di Makkah. Namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari. Makam beliau di Batu Bersurat 13 Kota Kampar. Yang satu lagi dari Rokan, Sungai Rokan, namanya Syekh Abdul Wahab Ar-Rokani.
meninggal di Besilam, Langkat, Sumatera Utara. Nah, itu orang Rokan. Dua nih yang hebat. Lebih terkenal nama kampung yang sampai hari ini Kamfari. Kamfari daerah Kamfar. Rokani daerah Rokan. Begitu dia. Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian siapa lagi? Imam At-Turmusi, Termas Pacitan. Itu jauh sebelumnya lagi ini. Namanya Syekh Mahfud At-Tarmusi. Itu judul tesis saya ketika S2 di Sudan, Post Islamic University of Durban. Judulnya Manhaj Al-Imam Al-Mahfud At-Tarmusi Al-Indonesi Al-Makki. Orang Indonesia pertama kali mengaji ke Makkah, itulah beliau orang Pacitan. Namanya Syekh Mahfud Tirmusi, Termas, daerah Tirmas dia. Jadi sudah banyak ulama-ulama dulu membuat nama kampung di belakang namanya. Nah begitu. Kita yang alumni ini. Kalau kita buat pulau Al-Pakani. Pakani nama mantap. Kalau yang dari Panam, Al-Panami. Lebih mantap ya. Aku cakap ini. Aku nak bisa jadi ulama nampaknya. Asyaki, Sungai Siak ada ya, ada mufti pertama kerajaan Siak, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Itu mufti pertama kali kerajaan Siak. Jadi kerajaan Siak punya mufti ini yang mengurus bagian agama tingkat tinggi, itu mufti namanya. Kerajaan Siak mufti pertamanya namanya Syekh Abdurrahman Siddiq, orang Banjar. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari itulah kakek daripada Sayyidina Pak Ahmad Hijazi. Kakek beliau Ahmad Hijazi itu namanya Syekh Abdurrahman Siddiq. Itu di Sapat, kuburnya di Sapat. Sapat itu di daerah Tembilahan. Itu mufti pertama kali kerajaan Siak. Begitu dia. Jadi Imam Nawawi ini nama beliau Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Imam Nawawi ini pernah menulis ulang karangan gurunya. Gurunya mengarang kitab fikih, namanya kitab itu Muharrar. Mazhabnya Syafi'i. Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Jadi gurunya mengarang kitab Muharrar. Muharrar namanya. Ketika mengarang kitab Muharrar tadi, lampu mati. Maksudnya lampunya lampu apa itu namanya? Lampu minyak. Kalau kita bahasa lampu togok. Lampu minyak, lampu togok, kuat angin kencang. Mati lampu. Syekh Rafi'i sedang menulis kitab Muharrar ini. Ada pohon yang di rumah Syekh Muharrar, di depan Syekh Rafi'i, langsung pohon tadi bercahaya. Menerangi Imam Ar-Rafi'i menulis kitab Muharrar. Setelah gurunya meninggal dunia, kitab ini karena langka, dulu kan tak ada percetakan. Kalau kita ingin kitab orang, kita harus mesti menyalin punya orang ini. Imam Nawawi ingin menulis ulang dan memperjelas kitab karangan guru beliau ini, Muharrar ini. Mati lampu. Mati karena kuatnya angin, mati lampu. Akhirnya telunjuk Imam Nawawi bercahaya. Bercahaya telunjuknya menerangi daripada menulis kitab yang namanya Muharrar tadi. Jadi kalau seperti itu, mana yang lebih dahsyat itu? Murid atau guru? Mana yang lebih hebat? Guru, pohon yang bercahaya, murid, telunjuk bercahaya. Ini ada namanya ilmu Nafaisul Mustajadat namanya. Imam Nawawi punya ilmu namanya Nafaisul Mustajadat, suatu kelebihan. Mana yang lebih kira-kira kalau kita? Mana yang lebih hebat tuh? Guru atau murid kira-kira? Guru batang kayu, kalau murid telunjuk. Guru? Murid kalau dalam masalah itu. Kenapa murid? Murid langsung badannya bercahaya. Guru nak badannya lah, tapi pohon yang bercahaya. Makanya guru tak sampai mencapai derajat mujtahid fatwa, tapi murid sampai titel mujtahid fatwa. Jadi tidak mesti guru itu lebih alim daripada murid. Bisa suatu saat guru pun mengaji kepada murid. Itu namanya ilmu dibaj namanya. Jadi walaupun kita hari ini sebagai guru, murid-murid, bisa suatu saat nanti kita guru ini mengaji kepada murid. Itu namanya ilmu dibaj namanya. Ad-dibat itu guru mengaji balik kepada murid. Itu tak ada masalahnya dan orang Arab banyak melakukan itu.
Dia awak yang agak yang tidak ada tu baca tu ketek tu belajar. Jadi gitu tu. Kalau di orang Arab biasa kita tengok murid-murid duduk, guru duduk di bawah biasa. Saya tengok itu Habib Ali Jufri mengaji kepada Syari Jum'ah. Syari Jum'ah duduk di bawah mendengarkan muridnya sedang memberikan pengajian. Itu hanya biasa. Kalau di awak kan hutang guru duduk di pengajian muridnya. Panjang tu cik. Kalau dia dari mana ada tangan yang nak ijazahnya nak kaji sarjana apa je betul. Itu di Indonesia. Maka saya masih ingat dulu Ustaz Samad bilang ketika saya nak balik setelah S2 di Sudan, jangan balik dulu ke Ustaz Samad. Situ ambil S3 dulu. Apa tu ni? Kalau aku di Indonesia, aku cik, besok aku diremehkan dek orang-orang di situ besok. Apa tu itu? Yo, besok macam tu tu. Kesian tu dan tu gitu. Itulah membuat semangat saya sampai S3 saya di Sudan. Jadi saya tak pernah S1, S3 saya di luar negeri semua, tidak ada di Indonesia. Dia gara-gara Ustaz Somad tadi. Rupa Ustaz Somad pada itu dulu rupanya. S1 bila di Azhar, S2 Morocco, S3 di Sudan. Dan memang itu gaya orang Indonesia nampak. Tiba dia ambok kini, tu mau gitu deh, tu pacar, tu dia itu mana? Makanya tahu gitu, tahu gitu. Ketika dia ceramah, umpamanya ketika dia khutbah, pacar, tu S1 ni awak mengaji ilmu hadis Jawa. Itu memang daerah itu menampakkan egois itu ke daerah itu nampak. Memang itu lah orang itu macam mana lagi, ya kan? Itu banyak cakap lagi kalau nak dan kan wisuda petang tu dah kata kan? Itu gaya. Dan di Indonesia bisa dosen diajak ke kantin ada dapat nilai A. Itu di Indonesia. Di Indonesia itu. Indonesia jarang-jarang masuk atau agak apa sedikit ada sarapan. Belum sarapan kantin Pak. Ada sarapan kantin. Banyak punya Pak dah besok nilai A aja dulu. Kalau di Timur Tengah, mau selama berkuliah di Timur Tengah, tak bisa ajak profesor tu pergi makan ke kantin tu tak bisa. Masalahnya aja tak bisa. Ada nakhtatim Habib Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tiba dan dia mengawal. Tak bisa. Salam perkenalan namamu gitu tak bisa. Itu di luar negeri. Kalau di dalam negeri, tak bisa. Maka hasilnya bisa-bisa dulu. Kau hasilnya salam Pancasila bagi kecilnya punya ini aja yang boleh kawin, boleh nikah tanpa, boleh nikah sejenis, boleh nikah tanpa apa ni, dia bisa jadi. Masa tiga orang profesor meluluskan disertasi judulnya kawin tanpa pakai wali, kan itu. Yang promosinya si Abdul Aziz akan doktor. Pembimbingnya berdua profesor. Pemuji bisa meluluskan dengan nilai yang tertinggi. Makanya tidak hanya gara-gara tadi itulah. Ajak ada 3 pembimbing tadi, 2 orang pembimbing tadi sarapan. Kau ya cak. Rupanya itulah Allah tengokkan cepat. Salah satu pembimbing dia yang membolehkan nikah tanpa wali itu, itulah yang mengatakan Pancasila musuh agama. Jadi banyak masalah kita hari ini. Pertama ada gara-gara corona. Apa dulu masalah? Di sana ada salam siku je siku. Nah salam apa? Mereka ucap salam siku. Tidak boleh salam berjabat tangan. Ambo orang yang pertama kali melawan itu tak setuju. Ambo kalau dapatlah pas momen merdeka kok khatib di muka Jokowi petang dengan di muka Ma'ruf Amin mau bahas kok. Nah selesai masalahnya. Jokowi petang ke sekolah mau khatib, Ma'ruf Amin ke sekolah mau khatib. Cuman tak pas masalah salam dulu. Kalau pas masalah salam kamu sampaikan dulu. Jangan tinggalkan sunnah Nabi. Di sunnah Nabi itu ada sesuatu yang hebat itu. Ikulah mulai gini, dilarang bersalam berjabat tangan. Laki-laki masa salam udah bencong itu. Takut virus corona. Hadis Nabi itu suatu perkara mulia di dalamnya itu, jangan kita sepelekan. Mulia hadis Nabi SAW, suatu perkara mulia. Jangankan itu, hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Idza waqa'a az-zubab fi ahadil janai, idza waqa'a az-zubab fi ina'i ahadikum, apabila jatuh lalat
ke gelas kalian, ke makanan kalian, kata Rasulullah, falyughammisha, tekankan dia, benamkan dia, kata Rasulullah, kemudian buang. Fa inna ahada janaihi, kata Nabi, sesungguhnya salah satu daripada dua sayapnya itu adalah obat. Satu sayapnya lalat dari racun, yang satunya obat. Dengan kita mentenggelamkannya, maka air menjadi netral semula balik. Coba buktikan, dan ini sudah diproses oleh labor ketika waktu di Mesir dahulu oleh ulama Al-Azhar. Ini lalat, jelas tak boleh kita membuang air, mubazir, haram hukumnya. Mesti kita tenggelamkan dia dengan jari kita, angkat dia, sudah mengapung dia, buang. Air tadi boleh dicek balik. Sama hebatnya air ini, malah lebih bersih lagi air ini daripada asal semulanya. Jadi itu Nabi. Maka Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu bercakap bukan dengan hawa nafsu, tapi Nabi itu bercakap dengan wahyu yang Allah berikan. Tak bersalaman, masa gara-gara virus kita pun tak mau bersalaman berjabat tangan? Dalam hadis Nabi jelas mengatakan al-mu'minani idza yaltaqiyani tasafahani. Seorang mukmin ketika dia berjumpa, dia bersalaman, kemudian sebelum dia berpisah, kata Rasulullah, Allah sudah ampuni dosa keduanya. Hadis dalam Sunan Tirmizi. Akhirnya pada ikut aja itu tak diampuni dosa. Dosa lah banyak juga. Dosa lah banyak, tahu pula bersalaman lagi. Saya tak cocok dengan ini. Salam malam tadi Yusuf kalah dengan Sri Mulyani. Salam siku-siku itu nama orang. Islam punya syariat. Jangan kita menyepelekan syariat Nabi. Itu buktinya Zubab lalat tadi. Ya lalat kalau salah masuk. Kalau memasukkan pulau lalat ya racun. Kamu nggak ambil kok nama orang. Syariat Nabi saya tak setuju. Saya merasa lagi kita salah macam ini pula kita. Jabat tangannya. Solusinya Islam sudah mengajarkan. Semuanya Islam sudah mengajarkan. Ada malam tadi orang WA saya, Ustaz, pengurus di Masjid Agung An-Nuriyah, ada apa? Tolong ini disediakan untuk masjid. 6 item WA. Saya malam tadi di Tembilahan, balik subuh tadi, di perjalanan WA, saya WA. Ke-6 item itu semuanya sudah diamalkan dalam syariat. Cuci tangan setelah melakukan aktivitas, jangan memegang wajah kecuali setelah membasuh tangan. Semuanya Islam. Kita dalam Islam menyuci wajah berapa kali kita dalam sehari? 5 kali. Menyuci tangan berapa kali kita dalam sehari? Solusinya Islam, kata saya. Bagusnya ente jangan ke orang Muslim dikirim ini, ke si kafir kirim ini, insya Allah dia masuk Islam, kata saya. Kita belum lagi kumur-kumur, belum lagi memasukkan air ke dalam hidung. Islam, solusi itu Islam. Islam sudah mengamalkannya. Islam sudah mengajarkan tata cara hidup bersih. Islam solusinya. Jadi tidak mesti harus tidak berjabat tangan dengan saudara kita, bukan. Ini hadis yang Zubab tadi. Zubab itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya lalat, bahasa Awaknya langau. Tidak tahu langau. Tidak tahu langau itu payah aja. Jadi kata orang orientalis, orang liberal, ini kajian saya waktu di Mesir ini. Kata orang orientalis liberal, Islam itu kotor. Dia menghina Nabi ini mulai mereka menghina Nabi. Islam itu kotor, jelas lalat kotor, ngapain diminum juga? Tuh. Kedua alasan dia Muhammad kotor, itu kan tradisi Muhammad. Ketiga, hadis dalam Sahih Bukhari itu dhaif, padahal hadis ini sahih nih. Hadis ini sahih. Maka kita jawab, hadis yang disampaikan Nabi sahih seperti hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Nabi tidak kotor. Nabi yang melakukan seperti itu karena yang mengajarkan Nabi adalah Jibril. Dari siapa Jibril dapat? Tentu daripada Allah. Dan ini sudah dibuktikan dan diproses menurut ilmu yang ada hari ini. Betul, ternyata salah satu daripada dua sayapnya Zubab lalat tadi itu racun. Yang mana racun? Itu yang tak tahu kita. Maka tenggelamkan dia, maka dia akan menjadi netral semula balik. Itu Nabi SAW. Jadi kalau ada lalat jangan dibuang. Lalat cuma tenggelamkan dia, jangan tak kita tenggelamkan. Kalau tidak kita tenggelamkan, masih ada racun. Jadi ada lalat, tenggelamkan dia dengan jari kita, angkat buang, minum dia, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Cuma lalat saja. Kalau ke puyuh berjalan
Masuknya di Indonesia kan. Kapan kamu datang? Ya baru cakar. Cakar itu rupa cakar. Orang wajib. Hati-hati nak. Hati-hati nak, licin terjelembab nanti. Terjelembab, rumput terus terjelembab ni. Selancong terjelembab. Jadi, aku jadi ngajar banyak. Nampaknya hari itu nak ngajar banyak. Jadi, saya ingin bertegas, kalau seandainya ada orang-orang yang sudah tidak mau dia bersalaman berjabat tangan, berarti dia sudah lari daripada umat Nabi Muhammad SAW. Umat Muhammadiyah, tengok Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lewat dia bersama Nabi. Abdullah ini bersama Nabi ini. Nabi di belakang lewat kepada satu lembah. Ada ranting kayu yang ke jalan. Ranting kayu ini ke jalan. Nabi sedang menunggangi kuda, nampak ranting kayu ke jalan macam ini. Nabi menundukkan kepalanya agar jangan kena serban Nabi oleh ranting tadi. Ini masih dengan kuda nih. Dirundukkan kepala oleh Nabi. Hadisnya sahih. Dirundukkan kepala oleh Nabi. Abdullah bin Umar menengok Nabi macam itu, dia buat pula. Lewat situ tu dia rundukkan pula kepala supaya tak terkena pula serban Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi. Tahun bertahun Nabi meninggal dunia. Ranting pun tak ada. Abdullah bin Umar lewat di situ tetap merundukkan kepalanya. Saking cintanya ke Rasulullah. Tapi lihat suatu ajib sekali. Ketika beliau menundukkan kepalanya Abdullah bin Umar, ranting tak ada lagi. Cuma ingin cinta ke Nabi, meniru gaya Nabi saja. Pas dia menundukkan kepalanya, lewat anak panah yang menyasar. Orang salah menembakkan anak panah ya. Bayangkan kalau dia tidak begini, pas anak panah itu di kepala ya. Maka jangan diremehkan sunnah Nabi. Ini perlu kita ingatkan ini. Ini rekaman ini live atau enggak? Enggak. Kalau enggak, naikkan cepat nanti. YouTube enggak. Kalau tak ada, masukkan ke YouTube saya. Dan banyak yang mencoba. Jangan menyepelekan sunnah Nabi. Sekecil itu saja bisa menyelamatkan Abdullah bin Umar dari anak panah. Maka berjabat tangan, walaupun itu sunnah yang sepele, jangan-jangan karena sunnah itulah kita nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan disepelekan. Tak boleh berjabat tangan, perempuan tak boleh cipika-cipiki lagi. Kan itu tuh sudah meninggalkan sunnah Nabi, rugi kita. Nabi mengatakan dalam hadis, orang mukmin ketika berjumpa, sebelum bersalaman, sebelum dia berpisah, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis satu lagi dalam riwayat hadis sahih, ketika adanya kulah ni tempat air yang besar, itu dijadikan oleh orang tempat berwudu. Orang dulu berwudu, timba dada, tangan dijadikan masuk ke dalam berwudu. Nabi mendekati tempat itu, sahabat mengira Nabi ke tempat itu untuk berwudu. Rupanya tidak. Nabi datang ke sana, rupanya meminum air itu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau meminum ya Rasulullah? Kenapa engkau meminum air itu ya Rasulullah? Itu bukan air minum, itu untuk berwudu. Apa kata Nabi? Atharul yadihil mu'minil barakah. Bekas dari tangan seorang mukmin itu berkah. Hadisnya sahih. Tengok, Nabi minum bekas daripada tangan daripada saudara mukmin. Nah, ini kotor, ini sumber apa ini segala macam. Perlu waspada, hati-hati boleh. Tegakkan, terlalu amalkan kebersihan, tapi jangan sampai meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali. Maka saya tak setuju saya dengan bahasa tak berjabat tangan lagi dengan dengan saudara muslim, macam itu saja lagi jangan. Banyak manfaatnya berjabat tangan lah kita. Begitu. Dan beberapa hadis kita kemukakan tadi, mulai hadis tentang zubab langau tadi, begitu ya. Jadi Islam itu yang disampaikan dalam syariat Islam itu menjaga semuanya. Termasuk ulat yang ada dalam makanan. Kita buka mangga, nampak lalat di dalam mangga. Bagaimana cara memakan mangga ini? Dibuangkan lalatnya dulu, dipisahkan dari mangga, atau langsung saja dimakan mangga bersama lalatnya? Langsung saja makan mangga bersama lalat, selagi lalat ini dari dalam, tidak dari luar. Kalau dipisahkan mangga, dipisahkan lalat, makan mangga dulu, satu lalat dulu lah. Makan saja, karena lalat dari dalam.
bukan dari luar ulat ini, ulat maksudnya. Ulat kalau dia dari luar ulat tadi, barulah itu tidak kita makan, itu baru dipisahkan. Tapi kalau dari dalam, halal itu ulat tadi. Halalnya ulat tadi apabila bercampur dengan makanan tadi. Apabila bercampur dia dengan mangga tadi. Tapi kalau ulat itu saja diasinkan, ulat ini satu piring, ini mangga satu piring, ulat dan satu piring ini baru jadi haram dia. Tapi kalau dia bersamaan dengan mangga, halal dia. Begitu syariat Islam. Tak penyakit Ustaz, tidak. Teman di dalam syariat dianjurkan, dibolehkan seperti itu. Begitu. Awak pada lama-lama membuang ulat, akhirnya tidak jadi makan, lebih banyak pula terbuang lagi daripada makan. Jadi makan aja lah, tak apa-apa. Selagi tidak jijik. Kalau jijik baru jatuh hukumnya kepada hukum haram. Tapi tengok dulu lebih banyak dulu uletnya daripada mangga. Kau mengaji kalau dulu ditabung itu dicoba makan aja lah. Uletnya diisi itu dimakan aja. Allahu Akbar. Itulah dari Imam Nawawi tadi sampai dulu ke situ cerita. Jadi tu Imam Nawawi, beliau wafat dalam usia 45 tahun. 54-45 tahun dan tidak menikah. Imam Nawawi tak menikah bukan tidak ingin menikah, karena tidak sempat menikah. Begitu dia. Berbeda begitu. Awak lah ingin menikah, cuma lagu-lagu lah. Kalau Imam Nawawi tidak sempat menikah, tak sempat menikah, sibuk, bayangkanlah. Untuk makan saja tak sempat, makciknya yang menyiapkan makanan. Untuk tidur saja tak sempat. Begitu dia. Imam Nawawi satu, Ibnu Taimiyah satu. Itu memang tak sempat menikah. Waktu untuk menikah itu tak ada. Begitu dia. Jadi kalau menikah pun ini waktu untuk bini pun tak ada orang. Jadi cak nak menikah kan. Waktu untuk bini tak ada. Sedangkan menikahnya waktu harus ada untuk bini. Kalau tidak, tak dapat apa-apa tidur. Tidak. Itulah dia. Baik. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar. Kita baca satu buah hadis. Abdullah bin Umar ini sahabat. Hadis Umar ibn Khattab, Abi Hafsin, bapaknya singa, Asad singa. Karena pemberaninya Umar ibn Khattab ini, maka diberi gelar dengan Abu Hafsin. Beliau Umar ibn Khattab, sahabat Nabi SAW, yang didoakan oleh Nabi untuk keislamannya. Kalau Islam Umar ibn Khattab, maka Islam akan jaya. Betul, Islam jaya. Jadi kata Umar ibn Khattab, jangan coba-coba mengganggu Islam. Sehingga yang terakhir pergi hijrah ke Madinah adalah Umar ibn Khattab. Semua sudah hijrah ke Madinah, tinggal Umar ibn Khattab. Sambil tawaf, Umar ibn Khattab memegang pedangnya. Tak ada satupun orang Makkah mendekati dia. Katanya, siapa di antara kalian yang sanggup untuk melarang saya hijrah ke Madinah, tunggu saya nanti di jalan, kata Umar ibn Khattab. Sambil tawaf itu di Makkah, ribut. Satu pun penduduk Makkah tak ada yang berani mendekati Umar ibn Khattab. Memang bagak berani beliau. Maka beliau wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi sedang salat ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Maaf. Duduk antara dua sujud ketika salat di rakaat yang terakhir. Ketika duduk antara dua sujud, datang musuh dari belakang, tak langsung ditusuk dari belakang Umar ibn Khattab, dan tak terasa sakit oleh Sayyidina Umar. Buktinya tetap khusyuk salat. Sempat lagi beliau sujud, sempat tasyahud, salam. Setelah salam barulah beliau tumbang. Yang membunuhnya namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Itu orang yang membunuhnya. Dan kuburan Abu Lu'lu'ah itu diagung-agungkan betul oleh orang Syiah sampai sekarang. Tuh, Syiah munafik membunuhnya. Dia dimakamkan di samping makamnya Rasulullah SAW. Kalau kita baca riwayat Umar ibn Khattab ini memang berani. Dalam hadis saja, dalam hadis saking beraninya Umar ibn Khattab ini, iblis takut kepada dia. Jadi ketika Nabi keluar dari rumah, ini rumah Nabi, sebelah kiri arah mihrab, ini rumah Nabi, dari sana rumah Sayyidina Umar ibn Khattab. Nabi keluar subuh, nampak Nabi, iblis lari ketakutan. Banyak iblis lari dari satu gang. Nabi kaget, Nabi bisa menengok iblis. Nabi cuma yang bisa menengok iblis. Nabi heran, ada apa? Kenapa iblis ini? Kenapa syaitan lari di terbirit-birit? Sampai dalam hadis itu disebutkan terkentut-kentut iblis ini.
Nah, saya baru tahu rupanya iblis itu tukang cucunya rupanya. Cuman apakah bau atau tidak itu tidak tahu. Kalau berbunyi mungkin berbunyi, bukannya Nabi dengar sampai terkentut-kentut kata dia. Mau bau entah. Jadi ketakutan kenapa iblis? Jalanlah dari gang itu, keluar dari gang itu, orang berjalan dalam keadaan santai. Umar tak nampak iblis jalan dalam keadaan santai dari gang itu keluar Umar ibn al-Khattab. Maka Nabi langsung bersabda, kata Nabi, laki-laki yang paling pemberani ditakuti syaitan adalah Umar ibn al-Khattab. Itu dia, berani dia. Itu Umar yang asli. Kalau Umar jatuh di awak, kawan setan. Ada Umar situ. Kalau ada maaf lah. Terlalu lancak apa gitu. Jadi Umar ibn al-Khattab itu orang yang paling ditakuti syaitan dan orang yang paling bagak. Itu dia Umar asli, bukan Umar KW. Dan dia awak Umar KW dia banyaknya. Sampai terjadi kebakaran. Kebakaran di Madinah, kebakaran hebat. Tak ada satu pun yang bisa mematikan api. Ayo kemana-mana dah dicari. Ayo di Madinah terbatas. Umar ibn al-Khattab diambilnya selendang ya oleh Umar, selendang, lidahnya selendang sendiri diambil oleh Umar, dilempar oleh Umar ke api tadi. Api, diam engkau, ini selendang Umar. Tak, langsung api mati. Itu hebatnya Umar ibn al-Khattab. Api pun takut ke Umar. Itu bagak Umar. Apalagi Nil minta tumbal setiap saat, setiap tahun mesti ada perempuan yang mati satu. Perempuannya gadis. Sungai Nil. Umar ditulis oleh Umar, kertas kecil ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Umar ibn al-Khattab Khalifah Rasulullah. Dilipat oleh Umar ibn al-Khattab. Kata Umar ini, Nil, ini ganti dari perempuan yang selama ini engkau minta yang gadis. Sampai hari ini tidak terdengar lagi kita Nil minta tumbal. Begitu hebatnya Umar ibn al-Khattab. Digertaknya sungai. Api digertaknya. Itu bagak Umar ibn al-Khattab. Membagak dia Umar ibn al-Khattab. Jazakumullahu ala khairi jazaa. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Umar ibn al-Khattab. Maka ketika berziarah ke Madinah, kita ucapkan salam kepada Nabi, salam ke Abu Bakar, kemudian baru salam kepada Umar, karena dua orang ini bersampingan kuburnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani luar biasa pemberaninya. Dan Umar ini membagi waktunya dua saja. Waktu malam yang dia bagi menjadi dua saja. Malam separuh untuk tahajud kepada Allah, separuh lagi untuk masyarakatnya. Jadi di awal malam, mulai masuk malam itu jam 1 sampai jam 3 itu untuk ibadah. Jadi jam 3 sampai jam 5 dia keliling Madinah, menengok mana rumah-rumah masyarakatnya yang tidak berlampu, yang bocor, yang apa. Itu Umar ibn al-Khattab lah orangnya. Itu beliau radhiyallahu anhu. Itulah sahabat yang dicaci pula oleh orang-orang Syiah. Jadi beliau memang pemberani. Umar ibn al-Khattab Al-Faruqi, pembeda yang hak betul-betul hak, yang batil itu betul-betul batil. Itulah Umar ibn al-Khattab. Tapi walaupun bagak macam itu, tiba di rumah lebih bagak lebih bini berdua. Bukan berarti Umar takut ke bini. Tak, kadang dulu penceramah sebagak-bagak Umar, rupanya Umar takut ke bini. Tak, mau tak cocok bahasa seperti itu. Sebagak-bagak Umar lebih bagak belum bini berdua. Itulah bahasa. Sama tak awak laki-laki ya. Apa-apa kan bukan takut ke bini, tapi lebih bagak bini berdua. Itu ya Ustaz, itu kan. Jadi ketika Umar ibn al-Khattab di rumah ya, ada selisih pendapat dengan istri, heboh di rumah. Dan itu hal yang wajar, heboh. Perkara dia apa penyebabnya tak tahu kita. Membunyi suara yang keras, ta. Mungkin penduduk kuali atau apalah melayang di rumah. Ada sahabat datang, sahabat ini berkelahi pula dengan istrinya. Cekcok pula dengan istrinya di rumah. Sahabat ini minta pendapat ke Umar. Datang ke rumah Umar. Pas Umar keluar, akhirnya sahabat ini tidak jadi di Umar saja. Rencana nak bertanya, tidak jadi di Umar. Apa kata Umar? Tidak jadi di Umar. Apa tanya lah? Kau nak bertanya? Tidak jadi di Umar. Kenapa? Tidak jauh beda. Ada sambung. Apa kata Umar? Engkau mengalami masalah seperti ini? Ya Umar. Kata Umar, kaifa naqdibuha? Bagaimana aku memarahi istriku, kata Umar, sedangkan dia telah mengerjakan separuh daripada kewajibanku. Anak mengasuh anak kewajiban laki-laki di kerajaan dan bini.
Memasak kerja laki-laki di kerajaan dek bini, menyuci kerja laki-laki di kerajaan dek bini. Separuh kewajibanku sudah dikerjakan oleh istriku. Bagaimana aku nak marah kepadanya? Jadi tak bisa laki-laki kau pulang capek mahabunya, tak bisa. Cepat marahnya tak bisa. Pikir pula baik-baik. Kita bisa keluar rumah. Dia kalau tak mencari nafkah kan di rumah saja, suntuk di rumah tu. Cubalah kita saja lah anak usaha sehari anak diberikan ke kita. 1 jam aja itu rasa 10 tahun awak anak di rumah. Jadi tak bisa. Jadi kita makan begitu. Walaupun anak kata dia kata laki-laki tadi, walaupun dia sudah menyebut nama orang tuaku Umar, walaupun dia menyebut nama orang tuamu. Kan kadang kalau perusiku kalau bilang laki-laki kan sampai nama ayah dan mengatakan, walaupun kata baliklah engkau. Bagaimana kalau aku tak tahan, engkau keluar kata Umar. Kalau tak tahan, engkau buatlah istilah, bernyanyi, berlagu. Ya, apalah ketika nyo makak tu bapak-bapak bela tu. Salamullah, salamullah, ala Rasulillah, salamullah, salamullah, ala yasin habillah. Kalau yang suka tu jangan bila mereka dulang di belakang kan. Ada kok belum ada yang dulang tadi. Kalau yang tokok tangan ada kita tokok ke kepala. Mukanya bang-bang ni belah bang tu. Itu cara engkau tinggalkan. Kalau engkau tak bisa engkau dengar. Kalau engkau tak bisa dengar istighna, engkau bernyanyi, engkau bercakap-cakap, pokoknya jangan sampai engkau dengar. Tak engkau bisa, tinggalkanlah dia sebentar dulu. Itu Umar mengajarnya. Beku balik dia ulang balik dia Umar. Itu macam tadi balik. Ini perlu sigo apa iwaknya berhenti dah kau tipu kau tak nak. Jadi walaupun itu kita nyanyi lagu-lagu aja. Apa lagu tentang nada awak? Ambil lagu. Kapan perlu kau biasanya? Apa jua salah daya laikoi. Jadi, aku iyo kau ni mula. Ada salah apa nampak kan? Aku elok surang aja itu kata Umar. Betul itu Umar ibn Khattab. Itu rahasia diajarkan oleh Umar ibn Khattab. Akhirnya itu yang dilakukan oleh para sahabat. Umar pantangnya memukul perempuan dengan tangan itu pantangnya. Kenapa? Umar ini dulu kan pernah berpengalaman di zaman jahiliyahnya dahulu kala. Ketika dia masuk Islam, sekali-kali tak pernah menyentuh tangannya kepada perempuan. Tapi kepada orang munafik, jangan coba-coba. Ada 2 orang datang kepada Umar ibn Khattab. Awalnya 2 orang ini datang ke Rasulullah untuk minta diadili. Ya Rasulullah, kami sedang ada masalah sedikit. Kami mohon engkau mengadili kami ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, si fulan mesti membayar kepada si fulan. Menurut orang berdua ini tak adil. Ini tak betul ni. Masa saya pula bayar? Mestinya kita sama-sama bayar. Kita datang sajalah ke Umar. Kita minta keadilan Umar. Umar lebih adil. Baik, datang ke Umar. 2 orang ni. Umar, ya kata Umar. Kami balik dari tempat Rasulullah meminta suatu keadilan. Ternyata menurut kami Nabi kurang adil. Nabi menyuruh si fulan ini membayar kepada si fulan ini. Dan itu tak adil, padahal kami mestinya sama-sama harus membayar Umar. Jadi kalian minta keadilan kepada saya? Ya, baik, tunggu sebentar kata Umar. Pergi Umar ke dalam, diambil oleh Umar pedang. Pedang itu sampai sekarang masih ada di Turki. Langsung Umar kejar lari keluar, langsung ditebas oleh Umar. Kalian meragui keadilan orang yang dipuji oleh Allah, kata Umar. Pas, yang satunya mati, yang satunya lari. Itu Umar ibn Khattab. Jadi Umar itu memang kalau kepada yang hak keras nih. Yang hak keras itu Umar ibn Khattab. Jadi tak bisa kalau orang melecehkan Rasulullah, Umar langsung datang. Itu Umar Al-Faruqi, Umar ibn Khattab. Kalau membaca riwayat-riwayat Umar itu banyak kali riwayat Umar. Belum lagi Ukasyah minta dipukul oleh Nabi, kemudian nak memukul Nabi, Umar pun berdiri. Banyak riwayat hadis. Kita baca hadisnya. Hadis ini Imam Bukhari Muslim. Innamal a'malu binniyat. Hadis pertama, sekali sebulan. 42 hadis. Berapa tahun baru tambah dalam ini sungguh. Setahun. Hadis arba'in Ustaz. Entah dari tahun tunggu hadis arba'in itu 42 hadis sampai indah. 42 hadis sebulan. Sebulan sehadis. Sebulan hadis. Setahun, 2 tahun baru 24 hadis. 3 tahun. Tunggu berapa tahun pensiun?
5 tahun ya. Kami dah tamat ini di Rumbai. Di Rumbai ada di Rumah Sakit Zainab dengan dokter dah tamat. Saya kalau tamat ini saya beri ijazah kepada peserta. Saya punya sanad ijazah sampai ke Imam Nawawi. Jadi saya mengaji ini ke guru saya Syekh Abdullah Ahmad Hajin. Beliau kepada gurunya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari kepada gurunya Syekh Ibrahim Tilawi. Syekh Ibrahim Tilawi kepada Syekh Burhanuddin Syekh Al-Kafrawi. Kafrawi kepada Syekh Bajuri. Terus sampai sanadnya kepada Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kalau tamat ini nanti Bapak Ibu pasti di sini, kalau tidak punya mutasi, insyaallah dapat lah itu. Jadi Bapak Ibu mengambil ke saya ke guru saya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu pun pernah mengaji dengan Imam Nawawi. Siapa yang rajin datang, langsung saya kasih sanadnya sampai ke Rasulullah. Jadi dari Imam Nawawi punya guru lagi. Imam Nawawi, Imam Ibnu Salah, Rafi'i, Muzani, Waiti, Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Malik ke Imam Nafi' ke Abdullah Ibnu Umar, langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tertulis. Jadi ilmu hadis itu bukan ilmu dapet di kedai kopi, bukan. Ilmu yang memang dituntut mengaji seperti ini lah dia. Jadi tidak bisa mengaji sendiri aja baca hadis kemudian simpulkan, tidak bisa. Mulakhbat namanya nanti, kacau otak kita nanti. Nah, begitu dia ilmu hadis ini. InsyaAllah. Sampai bila tamat Ustaz entahlah. Pokoknya cik hadis baca dulu. Ambil berkah. Mudah-mudahan sehat juga. Allah jauhkan corona dan begitu. Corona itu gampang jadi orang-orang yang ya maka solusinya Islam itulah. Wudu, sholat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap pekerjaan itu sesuai dengan niat. Apapun yang kita kerjakan, niat pertama kali. Kita ke sini walaupun suatu kewajiban, tapi ke sini ini kita niatkan untuk mencari nafkah. Untuk mencari nafkah, untuk maslahah, untuk negeri. Itu dapat pahala kita. Niat kita, penting niat itu. Ibadah tanpa niat tidak akan dinilai pahala. Cuma satu saja ibadah yang tak perlu pakai niat. Apa? Wudu perlu niat, salat perlu niat, zakat perlu niat, haji umrah perlu niat. Ada satu ibadah yang tak perlu pakai niat. Apa itu? Puasa wajib niat. Satu ibadah yang tak mesti baca niat. Kalau tak pun kita pakai niat, kita tetap dicatat orang yang mengamalkan pahala. Kita tetap dicatat mendapatkan pahala. Satu saja ibadah. Apa itu? Senyum. Apa? Tak dapat. Tambah lagi hadiah. Hadiah kuah kalau satu saja ibadah yang tak pakai niat diberi pahala. Enggak. Kenapa wajib niat? Harus niat baru dapat pahalanya. Begitu nafkah itu pun dapat pahala. Sedekah itu pun niat dapat pahala. Salam. Salam, senyum dah. Ini ibadah. Ibadah. Senyum itu sudah bagian dari adat itu. Senyum cuma tengok. Kalau senyum kalau untuk kepada orang dah ibadah. Itu niat juga kalau senyum. Cuma tidak dibunyikan sekali aku senyum untuk lillahi ta'ala. Apa? Satu saja yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran ibadah yang tanpa pakai niat diberi pahala. Maka jarang orang sebelum baca Quran nawaitu an aqra'ul Quran fadlillahi ta'ala. Jarang sekali. Coba Quran saja ibadah yang tidak pakai niat dapat pahala. Jadi walaupun kita duduk saja baca Fatihah tanpa ada niat apa-apa dicatat pahala. Atau kita baca Qul huwallah, baca Qur'anul Falaq sambil duduk sambil nyetir, itu dicatat pahala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang itu yang hijrah dia memang karena Allah dan Rasulnya ketika itu ke Madinah, maka yang dia dapat untuk Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang hijrah untuk mendapatkan harta dunia atau untuk menikahi perempuan, maka hijrahnya untuk mendapatkan harta dunia dan hijrah perempuan. Tinggal
untuk mendapatkan perolehan pahala dari Allah. Jadi ada seorang perempuan namanya kita lupa di Madinah dulu, perempuan cantik dan itu terkenal di Madinah. Siapa namanya? Jadi perempuan itu cantik di Madinah dan terkenal nama perempuan itu di Makkah. Jadi orang-orang Makkah ingin pergi ke Madinah untuk menikahi itu loh. Siapa nanti yang dapat menikahi sebulan perempuan cantik apa segala macam. Maka ketika dia sampai di Madinah, cuma yang dia dapat menikahi itu saja, tak dapat dia pahala yang lain. Intinya adalah kita berusaha untuk berniat yang baik. Apapun yang kita lakukan, niatlah dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, agar segala aktivitas kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik, wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Ada dua ya Pak Ustadz pertanyaannya. Pertama tadi yang tentang ada hewan yang seperti lalat tadi ya Pak Ustadz ya, tentu ulat yang ada di dalam makanan. Yang mau saya tanyakan, kita sering dengar gitu bahwa kalau ada hewan-hewan yang tidak layak dimakan itu, kalau itu untuk obat katanya dibolehkan. Apa itu benar Pak Ustadz? Kalau misalnya itu memang benar, ada nggak hadisnya? Kemudian kedua, terpikir oleh saya yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa Imam Nawawi itu kan nggak menikah nih, saking dia sibuk dengan pekerjaannya. Saya jadi ingat ada dalam surat yang kita tahu bahwa Allah itu menciptakan pasangan-pasangan gitu. Jadi apa itu tidak melawan kodratnya? Kemudian jadi ingat juga saya bagaimana orang-orang yang meninggal ketika usia dia, maksudnya itu seperti orang meninggal bujang atau gadis. Itu bagaimana sinkronnya dengan surat tersebut Ustaz? Apakah dia nanti akan mendapat jodohnya yang meninggal bujang ini, atau yang meninggal gadis ini nanti di akhirat? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang obat yang terlarang boleh dijadikan obat, ini ada dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'i tetap tidak dibolehkan, walaupun itu hewan yang hewan yang tidak halal untuk dimakan. Seperti apa contohnya cacing. Cacing untuk obat dalam mazhab Syafi'i tetap tidak dibolehkan. Tapi dalam mazhabnya Imam Hanafi itu dibolehkan, tapi cukup dengan ukuran takaran obat saja. Jangan berlebihan pula. Nanti kecanduan pula makan cacing dia nanti. Haram jadi. Tapi kalau untuk obat dalam mazhab Hanafi boleh. Dan di daerah saya ada orang menjadikan cacing ini sebagai obat. Obat selusuh namanya. Selusuh itu perempuan yang lambat, yang apabila dia nak melahirkan payah. Itu obatnya cacing. Orang tua saya pandai mengobati ini. Pakai sirih, daun sirih, pakai kepada cacing yang betina. Saya pun sampai sekarang tak tahu mana betina mana jangan. Ayah saya pandai ini, orang tua saya pandai. Dan itu umumnya itu. Saya masih ingat waktu kecil-kecil, datang orang subuh-subuh dan datang orang ke rumah. Pak, minta obat Pak, obat selusuh katanya. Saya masih ingat ini. Sampai sekarang saya tanya orang tua saya masih banyak orang. Jadi ayah saya pergi ke belakang rumah cari cacing betina. Diambil kepala cacing betina tadi, dimasukkan ke dalam sirih, daun sirih. Di dalam daun sirih, dia baca doa. Doa itu pernah dia jatuhin ke saya dan tidak banyak nampaknya, dengan sholawat dengan Fatihah saja. Kemudian dia tujuannya pakai sirih ini kata ayah saya, agar yang sedang akan melahirkan ini tak tahu kalau di dalamnya ada cacing. Kalau cacing ada makannya kan tak tahu dia ada. Bahaya nanti. Maka dengan sirih dikunyah, habis hancur. Ketika dia telan, langsung anak pun keluar. Jadi tidak jadi operasi dengan pakai obat itu. Dalam mazhab Hanafi boleh, dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh. Begitu dia. Jadi dan itu banyak ini. Dan kakak saya perempuan melahirkan, alhamdulillah normal semua, tidak ada operasi. Pakai selusuh tadi. Jadi kalau sudah terlalu sakit lama belum juga anak keluar lagi, belum juga nampak sudah payah, orang datang ke ayah saya untuk minta obat itu.
Nah, tapi saya belum pernah mencoba mempraktekkan karena tidak tahu belum tahu malunan betingan dan saya kamu kok salah walaupun aku keluar bajing gitu. Nah, perlu juga itu dituntut ilmu seperti itu. Beliau dapat dari ayahnya juga. Ayah saya ini dari kakek saya mengajarkan sudah itu masyhur terkenal loh. Ayah saya kalau ada orang apa itu datang ke ayah saya minta itu saja. Nah, silusuh namanya, ya kan? Silusuh kan? Nah, silusuh. Itu apa bahasa Melayu apa? Sesiaknya apa? Hah? Iya lah sama. Mungkin sama, beda. Silusuh namanya. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i tidak boleh dong. Dalam mazhab Imam Hanafi boleh. Karena ada perbedaan pendapat ulama, karena ada hajat di dalamnya, maka kita ambil itu pendapat boleh. Karena ada hajat saja. Tapi kalau tak ada hajat, maka tinggalkannya. Kemudian bagaimana tentang pernikahan seperti Imam Nawawi yang tak menikah. Jadi apakah itu berbeda dengan Qudratuh? Justru kudrahnya Allah Ta'ala itu ada pada ketika Imam Nawawi seperti itu. Jadi setiap kamu dijadikan berpasang-pasang. Dalam ayat Al-Quran, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguhnya kami jadikan laki-laki dan perempuan dan berpasang-pasangan dan saling berkenalan, lita'arafu, untuk berkenalan. Jadi bagaimana, apakah dia di dunia ini tak menikah, nanti pasangannya di mana? Di akhirat. In ata'a, jika dia taat, di akhirat dapat pasangan. Siapa pasangannya? Hurul ain, tentu bidadari. Nah, bidadari. Jadi bagaimana dengan orang yang maksiat? Nah, orang maksiat tidak ada pikirannya untuk dapat pasangan lagi, dia di neraka, kena azab. Dan itu yang pikirnya. Jadi bagaimana orang-orang yang mati bujang, orang-orang yang meninggal dalam keadaan bujang? Kalau dia taat, dia dapat pasangan. Kalau dia maksiat, dia tidak akan dapat pasangan. Kalau itu dia. Jadi jomblo terus ya? Iya, jomblo terus ya. Itu aku tuh jomblo ada di kesalahan. Satu lagi tentang masak, dengan bahasa. Saya pernah juga dengar kalau misalnya kita tadi kalau di masak Syafi'i itu nggak boleh, Hanafi boleh. Nah saya juga pernah dengar bahwa kalau masak itu kalau kita yakini Syafi'i ya Syafi'i aja. Itu dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah memang tak boleh mencampur adukan mazhab. Ini bukan masalah ibadah ini. Contoh, ibu salat dengan mazhab Syafi'i, membatalkan salat dipakai mazhabnya Imam Hanafi, ini tak boleh. Atau wudu dengan wudu Syafi'i, pas membatalkan wudu langsung dipakai wudunya Imam Maliki, ini tak boleh. Satu ibadah. Kalau ini bukan ibadah, ini muamalah nih. Muamalah ini seperti hal selain daripada ibadah, ada muamalah. Dia ada ibadah, ada muamalah, ada jinayah, ada munakahah. Munakahah ini nikah. Jinayah potong tangan, hukuman patah potong satu telinga, bayar 50 unta. Itu namanya jinayah. Ada muamalah, zakat, jual beli, perobat-obatan, muamalah. Ada ibadah, salat, haji, umroh, itu masalah ibadah. Di masalah ibadah tak boleh mencampur adukan mazhab. Hukumnya haram, namanya talfiq. Itu dia. Ya. Baik. Habis? Habis, alhamdulillah. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.